Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Halo teman-teman, sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Sada Siti Rafidah dan teman-teman perjuangan yang saya firman kepada Allah. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu dengan judul orientasi ke masa depan. Manusia tidak menentukan masa depan mereka menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan mereka menentukan masa depan mereka. Perkataan mulailah dengan mimpi dan bermimpilah untuk mempunyai uang yang sangat banyak, sehingga kita dapat melakukan apa saja dengan impian-impian ini. Masalahnya, bagaimana cara agar kita dapat mengubah impian menjadi kenyataan? Orang yang dengan pencarian juga diawali dengan suatu impian. Impian itu ternyata berhasil mengubah sikap, perilaku, tutur kata, pikiran, gerak-gerik, dan bahkan seluruh energi yang kita miliki. Impian harus jadi kenyataan. Karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yang berorientasi ke masa depan, yaitu ada 3. Yang pertama visioner, yang kedua berpikir positif, yang ketiga memiliki pengetahuan atau knowledge yang jelas. Visioner yaitu orang yang berorientasi ke masa depan ialah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan, karena ia memiliki pandangan yang jauh ke masa depan. Ia selalu berusaha untuk berkata dan berkarya. Untuk memulai berkarya, itu mulailah dengan sebuah mimpi. Semua berawal dari sebuah mimpi, dan yakinkan akan produk yang akan ditawarkan. Dream is where it all started. Pemimpilah yang selalu menciptakan dan membuat sebuah terobosan dalam produk, cara melayani, jasa, ataupun ide yang dapat dijual dengan cepat. Bisnis utama para pemimpin sejati yaitu sebuah visi. Mereka selalu melakukan survei pasar untuk mengenal kebutuhan konsumennya. Visi bukan sekedar rumusan kata-kata indah yang puitis dan enak didengar, serta bukan sekedar pengetahuan. Visi harus berangkat dari hati, heart, perenungan, dan proses pembelajaran yang kemudian diberikan bingkai oleh akal budi dan kemudian direalitaskan lewat tindakan nyata. Yang kedua yaitu berpikir positif atau positive thinking. Wirausaha handal ialah wirausaha yang mampu membaca, menangkap, dan mengolah peluang yang muncul menjadi chance yang berprospek dan bukan mengembangkan bisnis yang telah ada. Peluang akan hilang karena negatif thinking. Di antaranya yaitu yang pertama, rasa takut. Modal yang telah dimiliki, kemampuan memadai, dan pengalaman juga mendukung, tapi tidak mengawali peluang bisnis tersebut. Punya rasa takut untuk memulai bisnis tersebut. Dan yang kedua, lokasinya sangat strategis, namun pasarnya masih segar atau dalam proses pengembangan, dan daya beli juga kuat serta menunjang, tapi tidak juga berani mengolahnya. Itulah rasa takut negatif thinking yang dimiliki oleh wirausaha. Yang kedua yaitu iri hati dan dendam. Menjadikan iri hati dan dendam terhadap keberhasilan orang lain secara tidak langsung memvonis diri sendiri bahwa orang ini lebih superior. Yang ketiga yaitu kemalasan. Bagaimanapun bagusnya peluang dan kesempatan yang diberikan, tetapi malas, hasilnya luar besar. Kemalasan adalah penyakit batin yang konotasinya selalu negatif. Yang keempat, kebiasaan buruk. Di antaranya yaitu sombong dengan status sosial,
sombong dengan potensi diri, tidak mau mendengar atau menerima ide orang lain, sangat birokratis dan tidak fleksibel, selalu memaksakan kehendak dan tidak toleransi sehingga menimbulkan antipati dan otoriter dan gila hormat serta sanjungan. Yang kelima yaitu arogan. Apapun keberhasilan yang diraih tidaklah semata-mata karena potensi diri. Semuanya dapat diraih juga ditentukan oleh pihak lain. Tanda-tanda seorang berpikir positif. Yang pertama, pandangannya untuk berbuat kebaikan, kreatif, bekerja produktif, dan efisiensi. Yang kedua, berpikiran yang diisi dengan tujuan-tujuan yang baik. Yang ketiga, jauh dari sifat ketidaksenangan, jauh dari sifat saling menjatuhkan dengan cara yang tidak sehat. Kemudian sikap positif wirausahawan. Antaranya itu 1. Selalu menggunakan pikiran secara produktif. 2. Bergaul dengan orang yang berpikiran dan bertindak wirausaha. Yang ketiga, bergaul dengan orang yang ketiga, fleksibel terhadap gagasan atau ide. Yang keempat, dapat mengubah lingkungan. Yang kelima, dapat menyelesaikan konflik. Dan yang keenam, kemampuan mengambil keputusan dalam suasana stres. Poin selanjutnya itu yang ketiga dari kemampuan yang harus dimiliki oleh wirausahawan yang berorientasi masa depan, yaitu pengetahuan atau kemampuan. Zaman sekarang pendidikan ialah nomor 1. Tenaga tak terdidik harganya murah sekali. Sebaliknya, orang terdidik memiliki ilmu dan keterampilan akan dibayar mahal. Karena Rasulullah yang mewajibkan menuntut ilmu dari ayunan sampai liang kubur. 5 wilayah kecerdasan emosional. Dari Goleman mengungkapkan bahwa 5 wilayah kecerdasan emosional yang dapat menjadi pedoman bagi individu untuk mencapai keputusan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, mengenal emosi diri. Itu kesadaran diri dalam mengenali perasaan ketika perasaan itu terjadi merupakan dasar dari kecerdasan emosional atau EQ. Yang kedua adalah mengelola emosi. Mengelola emosi berarti menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat. Seorang dikatakan berhasil dalam mengelola emosi apabila mampu menghibur diri ketika sedang sedih, dapat melepas kecemasan, kemurungan, dan ketersinggungan. Yang ketiga yaitu memotivasi diri. Kemampuan seseorang untuk memotivasi diri sendiri dapat dilihat melalui hal-hal berikut: cara mengendalikan dorongan hati, derajat kecemasan, kekuatan berpikir positif dan optimis, dan keadaan flow yang menjadi arah. Yang keempat yaitu mengenali emosi orang lain. Empati atau mengenali emosi orang lain dibangun berdasarkan kesadaran diri. Jika seorang terbuka pada emosi sendiri, maka dapat dipastikan bahwa dia akan terampil membaca perasaan orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan emosinya sendiri dapat dipastikan tidak akan mampu menghormati atau menghargai perasaan orang lain. Membina hubungan dengan orang lain. Membina hubungan dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah keterampilan sosial. Tanpa memiliki keterampilan sosial, seseorang tak akan mengalami kemudahan dalam bergaul. Dalam artian, orang tersebut akan kesusahan dalam bergaul dengan lingkungan. Tidak memiliki keterampilan semacam itulah yang menyebabkan seseorang seringkali dianggap angkuh, acuh tak acuh, dan tidak berperasaan. Sebab kemerosokan emosi diantaranya yaitu menarik diri dari pergaulan atau masalah sosial, lebih suka menyendiri, bersikap sembunyi-sembunyi, tapi berwajah murung, kurang bersemangat, dan yang kedua yaitu mudah cemas dan depresi. Yang ketiga, memiliki masalah dalam hal perhatian atau berpikir. Yang keempat, nakal atau agresif.
Selanjutnya, komponen dasar kecerdasan emosional. Yang pertama, kualitas kemampuan diri. Yang kedua, kualitas dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, pemanfaatan proses kognitif. Yang keempat, menjaga diri agar tetap tenang dan terkendali di bawah himpitan tekanan dari dalam dan dari luar. Yang kelima, perasaan positif yang menimbulkan kenyamanan dan kegairahan hidup. Ringkasan dari presentasi ini yaitu, untuk meraih kesuksesan dalam berwirausaha perlu dimulai dengan mimpi dan berusaha mewujudkan mimpi ini menjadi kenyataan melalui proses dan tindakan yang nyata. Yang kedua, seorang wirausaha haruslah perspektif, memiliki visi ke masa depan. Yang ketiga, seorang usaha harus berpikir positif. Yang keempat, seorang wirausaha yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.